Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Maya Lutfatul Maulida, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Perkenalan Lapangan Persekolahan 1 atau biasa disebut dengan PLP 1 dengan dosen pembimbing Bapak Diki Rukmana MPD. Saya melaksanakan tugas PLP 1 pada tanggal 2 Oktober 2021 bersama 6 teman saya di SDN Bintara Jaya 3 yang beralamat di Jalan Bintara Raya RT 1 RW 9, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17136. Kegiatan yang saya lakukan pada saat PLP 1 yaitu observasi dan pengenalan lingkungan sekolah di SDN Bintara Jaya 3 serta mewawancarai dua narasumber. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marwan MPD, dan yang kedua guru pamong yaitu Bapak Rohadi Muhammad SPDI selaku guru agama. Di sini pasti banyak yang bertanya, apa itu PLP 1? PLP 1 adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari PLP 1 yaitu membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Yang ketiga, pengamatan pengelolaan pendidikan di sekolah. Yang keempat, pengamatan peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang kelima, pengamatan kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang keenam, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang ketujuh, pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Di SD Bintara Jaya 3 ini ada beberapa siswa yang mempunyai karakteristik tersendiri. Tetapi secara keseluruhan, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Nah, perbedaan-perbedaan itu. Di sini saya ingin menjelaskan hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN Bintara Jaya 3, yaitu Bapak Marwan MPD, tentang beberapa poin, diantaranya karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di SDN Bintara Jaya 3 sama dengan karakteristik peserta didik di sekolah pada umumnya, dan sudah berjalan dengan lancar dan baik. Terdapat salah satu peserta didik di SDN Bintara Jaya 3 yang memiliki karakteristik umum, yang dimana peserta didik tersebut membutuhkan perhatian khusus dari guru kelasnya agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan beradaptasi dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya ada struktur organisasi yang ada di SDN Bintara Jaya 3, yaitu ada kepala sekolah, ketua komite, wali kelas, dan peserta didik. Struktur organisasi yang ada di SD ini, yang pertama tentang kepramukaan, di mana salah satu kegiatan ini wajib dan harus diikuti oleh peserta didik. Yang kedua tentang ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler ini dipilih peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing.
yaitu ada beberapa cabang. Yang pertama ada cabang olahraga di mana ada futsal, renang, dan bela diri. Yang kedua ada di bidang keagamaan, yaitu Marawis MTQ. Pada saat sebelum pandemi, di SDN Bintara Jaya 3 telah melaksanakan masing-masing organisasinya dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun, pada saat pandemi melanda, semua kegiatan organisasi diliburkan dan dihentikan sementara. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib yang ada di SDN Bintara Jaya 3. Peraturan dan tata tertib bagi peserta didik antara lain rambut tidak boleh panjang, tidak boleh menggunakan perhiasan secara berlebihan, tidak boleh membawa senjata tajam, dan tidak jajan sembarangan. Peraturan dan tata tertib untuk wali murid, yaitu mengantar dan menjemput siswanya cukup sampai depan gerbang. Peraturan dan tata tertib di SDN Bintara Jaya 3 dibuat oleh warga SDN Bintara Jaya 3 itu sendiri. Jadi, yang membuat peraturan dan tata tertib juga harus bisa melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di SDN Bintara Jaya 3. Antara lain ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua ada santunan anak yatim piatu, dan yang ketiga ada Jumat Berkah, di mana peserta didik melakukan pengajian di lapangan. Ketika mengadakan kegiatan tersebut, peserta didik sangat antusias untuk mengikuti kegiatan dan menyambutnya dengan baik. Namun, pada saat pandemi melanda, tidak ada kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SDN Bintara Jaya 3. Selanjutnya, di SDN Bintara Jaya 3 pernah mengikuti salah satu lomba mata pelajaran yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, dan untuk Bekasi Barat dilaksanakannya dari tingkat gugus yang terdiri dari beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta. SDN Bintara Jaya 3 juga banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya ada pramuka, renang, futsal, pencak silat, paduan suara, seni tari, marawis, dan BTQ. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar dan baik pada saat sebelum pandemi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Namun, ketika pandemi melanda, semua kegiatan dihentikan. Selanjutnya ada kegiatan dan kebiasaan positif yang diterapkan di SDN Bintara Jaya 3. Antara lain, pada hari Jumat, peserta didik dibiasakan untuk mengaji bersama di lapangan, dibantu oleh wali kelas dan semua guru, dan kepala sekolah berada di belakang untuk memantau peserta didiknya. Dan pada saat Hari Raya Idul Kurban, SDN Bintara Jaya 3 melaksanakan pemotongan hewan kurban. Untuk kegiatan, kelas 1 sampai dengan kelas 3 membaca cepat, dan untuk kelas 4 sampai dengan 6 literasi, di mana pada saat luring sudah diterapkan, literasi dilaksanakan di dalam kelas dengan sistem maju satu persatu ke depan kelas atau di tempatnya masing-masing dengan pengawasan guru. Hasil wawancara dengan guru Pamong, yaitu Bapak Rohadi Muhammad SPDI, selaku guru agama di SDN Bintara Jaya 3. Tentang beberapa topik, diantaranya kegiatan pembelajaran secara luring atau daring yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, secara garis besar, pembelajaran dilakukan secara daring. Namun, ada beberapa yang luring, dengan menggunakan media elektronik seperti HP, laptop, dan lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk pembelajaran secara daring maupun luring. Sebelum melakukan pembelajaran secara daring, guru mempersiapkan bahan ajar, peralatan, serta kebutuhan yang digunakan. Setelah semuanya siap, guru akan memberikan link Zoom Meetings kepada peserta didik melalui
grup WhatsApp. Selanjutnya, penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring maupun daring. Terdapat 4 penilaian yang digunakan, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 tentang religius, KI 2 tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang sikap. Selama pembelajaran daring, penilaian yang digunakan yaitu lebih ke penilaian KI 3 tentang pengetahuan, adapun sikap melalui video-video. Kendala yang ditemui selama pembelajaran luring ataupun daring di SDN Bintara Jaya 3, secara garis besar, pembelajaran daring terkendala yang pertama adalah pada masalah paket, jika peserta didik tidak mempunyai wifi ataupun kuota internet. Dan yang kedua, masalah buku, karena kesiapan buku yang ada di sekolah tidak memenuhi untuk semua peserta didik. Motivasi untuk peserta didik selama pembelajaran luring ataupun daring. Motivasi untuk peserta didik adalah harus giat belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar sesuai apa yang guru ajarkan. Ketika terdapat anak yang malas belajar, guru memberikan perhatian, bimbingan, dan nasihat yang lebih kepada peserta didik tersebut. Dan orang tua juga harus menerapkan sikap yang baik untuk anaknya, karena orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Sekian pemaparan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah dan guru pamong di SDN Bintara Jaya 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.